Mengapa Indonesia tidak mencetak uang sebanyak mungkin dan membagikannya ke rakyat? Alah. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang memiliki banyak uang. Semua orang bisa membeli apa saja yang mereka inginkan tanpa harus memikirkan harga. Kedengarannya seperti surga, bukan? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita terjebak dalam impian indah ini, mari kita telusuri bersama mengapa ide ini tidak seindah kelihatannya. 1. Inflasi. Musuh dalam selimut. Pertama-tama, kita harus memahami konsep inflasi. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus. Jadi, jika Indonesia mencetak uang sebanyak mungkin dan membagikannya ke rakyat, efek pertama yang akan kita rasakan adalah inflasi. Mengapa demikian? Bayangkan Anda dan semua orang di sekitar Anda tiba-tiba memiliki banyak uang. Apa yang akan terjadi? Semua orang akan berlomba-lomba membeli barang dan jasa yang mereka inginkan. Permintaan barang dan jasa akan naik secara drastis. Tetapi jumlah barang dan jasa yang tersedia tetap sama. Akibatnya, harga barang dan jasa akan naik. Sebagai contoh, jika semua orang memiliki uang untuk membeli mobil, jumlah mobil di pasar tidak akan tiba-tiba bertambah. Harga mobil akan melonjak tinggi karena permintaan yang sangat tinggi, sementara penawaran tetap. Ya, begitu juga dengan barang-barang lain seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, nilai uang akan menurun. Dan kita akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. 2. Nilai uang. Kepingan kertas atau sesuatu yang berharga. Uang bukan hanya sekedar kertas atau logam. Uang memiliki nilai karena kita mempercayai bahwa kita bisa menukarkannya dengan barang atau jasa. Nilai uang ini bergantung pada kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem moneter. Jika pemerintah mencetak uang tanpa batas, kepercayaan terhadap nilai uang akan hilang. Uang akan dianggap tidak berharga karena mudah didapatkan dan melimpah. Ingat, sesuatu yang melimpah biasanya nilainya rendah. Ketika nilai uang menurun, orang-orang akan mencari cara lain untuk menyimpan kekayaan mereka, seperti emas atau mata uang asing. Hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang lebih parah. 3. Pengalaman negara lain. Pelajaran dari Zimbabwe. Mari kita lihat contoh nyata dari negara lain. Zimbabwe pernah mencoba mencetak uang sebanyak mungkin untuk mengatasi masalah ekonominya pada tahun 2000-an. Akibatnya, inflasi di Zimbabwe mencapai angka yang sangat fantastis. Hingga 89,7 sekstilion persen pada tahun 2008. Harga barang-barang naik setiap hari, dan uang Zimbabwe menjadi tidak berharga. Orang-orang membawa uang dalam karung hanya untuk membeli roti. Contoh ini menunjukkan betapa berbahayanya mencetak uang tanpa batas. 4. Solusi yang lebih bijak. Daripada mencetak uang sebanyak mungkin, pemerintah Indonesia lebih bijak memilih langkah-langkah yang dapat meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan. Contohnya, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, membangun infrastruktur, dan mendorong investasi. Langkah-langkah ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merusak nilai uang dan kestabilan ekonomi. Kesimpulan, menjaga keseimbangan ekonomi. Mencetak uang sebanyak mungkin dan membagikannya kepada rakyat mungkin terdengar seperti solusi mudah, tetapi efek jangka panjangnya bisa sangat merusak inflasi yang tidak terkendali. Jadi, daripada terbuai oleh ilusi uang melimpah, lebih baik kita mendukung langkah-langkah yang dapat membawa kemakmuran jangka panjang. Dengan cara ini, kesejahteraan rakyat dapat meningkat tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi negara.